Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljen, kembali lagi bersama saya Cynthia di Eljen Medical Forum. Kita masih lanjutkan membahas tadi bagaimana fisioterapi untuk pasien stroke bersama dengan fisioterapis Syam di sini. Nah, ada yang bertanya ini Fisio Syam, untuk fisioterapi ini mungkin tadi juga sudah sedikit dibahas. Apakah bisa mengembalikan secara normal gitu pasien stroke ini? Seperti apa? Oke, jadi untuk pasien stroke ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa tujuan dari fisioterapi yaitu untuk memaksimalkan kondisi pasien dengan kapasitas yang dimiliki. Kalau dibilang sembuh total, itu jarang terjadi ya, kecuali tadi yang serangan ringan. Karena ya resiko dari stroke itu tadi ya akan mengalami kecacatan yang permanen. Walaupun mungkin untuk progresnya itu bisa meningkat misalkan dari 60 ke 70 atau bahkan ke 80%. Tapi untuk 100% itu tidak dijanjikan ke pasien gitu. Karena ya itu tadi masalah sistem saraf pusat otomatis akan bisa mengganggu kondisi fisik pasien sehingga akan sulit untuk bisa dikembalikan secara normal. Oke. Nah, kemudian Fisio Syam, apakah fisioterapi ini bisa dilakukan di rumah saja? Sebenarnya untuk akses fisioterapinya sendiri ya bisa di mana aja sih, bisa di rumah, bisa di rumah sakit, di klinik. Apalagi sekarang sudah banyak ya aplikasi-aplikasi yang menyiapkan untuk home care fisioterapi. Jadi untuk orang-orang atau pasien di luar sana yang membutuhkan fisioterapi itu bisa dengan mudah untuk mengakses fisioterapi, bisa datang ke rumah. Karena ya kita pahami juga bahwa kondisi stroke itu akan kesulitan ya untuk dibawa ke rumah sakit. Jadi walaupun mungkin tetap harus kontrol ke dokternya, ya tetap aja ya mengganggu, lumayan bukan mengganggu sih, lebih tepatnya kayak agak susah untuk dipindah-pindahkan, terutama masih di awal-awal kondisi yang masih berat gitu kan. Jadi memang fisioterapi itu untuk aksesnya sendiri bisa secara home care. Oke. Kemudian Fisio Syam ada yang bertanya juga, fisioterapi ini apakah ada efek samping tertentu? Kalau untuk pasien pasca stroke sendiri, jadi pasti ada beberapa resiko ya dari fisioterapinya. Karena di sini kan kita melatih pasien yang misalkan tadinya dia nggak bisa duduk, dilatih bagaimana bisa duduk. Pasiennya nggak bisa berdiri, gimana caranya dia bisa berdiri. Nah, otomatis ada resiko-resiko yang bisa terjadi, contohnya resiko jatuh. Jadi harus benar-benar kayak dilihat ini kapasitas pasiennya, dia bisa nggak nih untuk mencapai titik berdiri saat kita mau berdiriin gitu. Jadi supaya meminimalisir terjadi kayak jatuh tadi gitu. Karena kan fatal juga ya kalau misalkan jatuh untuk pasien kondisi stroke itu gitu. Kemudian apalagi ya efek-efek sampingnya ya paling lebih ke situ sih, lebih ke resiko jatuh, dan kalau pasien kecapean latihan itu bisa drop juga kondisinya. Jadi kayak benar-benar harus lihat kondisi pasien secara terus-menerus atau evaluasi berkala ya saat fisioterapi berlangsung. Kemudian apalagi ya, paling itu aja sih ya efek samping kalau misalnya fisioterapi itu sendiri, dan pastinya harus selalu perhatikan kondisi vital sign dari pasien ya. Oke. Kalau setelah bisa jalan ini Fisio Syam, apakah bisa terjadi apa namanya seperti pasca stroke lagi apabila dia tidak terus-terusan berjalan gitu istilahnya di rumah atau dimanapun ya Fisio Syam yang tidak dilatih hanya sampai fisioterapi saja, apakah bisa kemungkinan untuk apa kaku lagi gerakannya atau sejenis itu? Oke. Jadi secara alaminya saja tubuh kita itu ya, walaupun misalkan kita hari ini dalam keadaan sehat, bisa kemungkinan besok kita akan bisa aja menurun atau sakit gitu lah. Ini untuk orang yang sehat ya. Apalagi ditambah mungkin kita aktivitasnya banyak, kemudian jarang olahraga, terus kayak nggak menjaga kesehatan dengan baik, nah bisa aja menurun. Padahal ini untuk kondisi orang yang normal gitu kan. Apalagi dengan pasien-pasien pasca stroke ini, kalau misalnya dia lama nggak aktivitas lagi, kayak misalnya dia udah jalan nih, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba males lagi untuk jalan, nah, bisa aja menurun lagi kapasitasnya. Jadi kekuatannya atau keseimbangannya juga menurun. Kemudian bisa juga kekakuan itu terjadi gitu. Apalagi kalau sudah
ada riwayat spastis. Jadi spastis itu adalah respon tonus yang kemudian membuat otot pasien itu kaku, yang memang rangsangan dari saraf pusat gitu. Nah, kalau untuk pasien-pasien dengan tipikal yang spastik ini memang benar-benar kita edukasi bagaimana caranya di rumah tuh harus selalu dikasih gerakan, harus selalu diberikan latihan. Karena supaya apa? Tidak membuat si kondisinya itu jadi tambah kaku gitu. Jadi makanya kenapa benar-benar harus kita tekankan ke pasien ini harus terus dilakukan gitu. Kenapa? Karena itu tadi sekali nggak dikasih latihan atau misalnya beberapa hari nggak dikasih gerakan kayak gitu, nah itu dia bisa kaku lagi gitu. Tapi ya tidak akan kembali seperti semula kayak benar-benar pas awal pasca stroke-nya ya gitu. Oke, berarti kalau untuk ciri-cirinya sendiri Physiosham, ketika Hmm. pasien ini mendekati normal atau di tahap yang sudah diinginkan gitu ya untuk fisioterapi itu seperti apa? Jadi pada saat kita membuat program fisioterapi itu kan kita punya goals ya atau punya prognosa istilahnya. Jadi di situ kita akan bisa melihat si pasien ini dia bakal bisa sampai mana gitu. Dengan kapasitas yang dia miliki ini, oh dia hanya akan bisa jalan tapi pakai tongkat. Atau oh dia bisa jalan nih tanpa tongkat. Oh atau dia ini bisa jalan tapi nggak bisa jauh dan harus selalu siap kursi roda misalnya seperti itu. Jadi kayak dari kondisi pasien itu bisa kita lihat dan nggak bisa disamaratakan semua. Oh sembuhnya itu akan seperti ini gitu, enggak. Jadi ciri-cirinya adalah ya sesuai dengan program yang kita tuju, goals yang kita dapatkan sudah dapat, ya sudah berarti pasien ini sudah mendapatkan pemulihannya seperti itu. Oke. Nah, kemudian apakah ada yang harus dihindari atau apa ya pantangan-pantangan tertentu Physiosham jika sedang menjalani fisioterapi? Oke. Jadi ini juga perlu ya saya sampaikan untuk pasien-pasien yang sedang melakukan masa pemulihan atau rehabilitasi, itu perlu sekali untuk tadi ya menjaga pola makan, perbaiki pola tidur. Nah, jadi resiko-resiko ini akan bisa memperparah kondisi kalau amit-amit terjadi serangan berulang. Kalau misalnya nggak jaga makan, pasien tadi dengan riwayat diabetes, dengan riwayat hipertensi, bisa aja terjadi serangan berulang. Jadi ibaratnya kita nggak main-main gitu di sini itu benar-benar kita harus tekankan ke pasien. Serangan berulang itu bisa aja lebih parah dari yang serangan sebelumnya. Jadi stroke itu kalau sudah satu kali mengalami serangan gitu kan, bisa beresiko untuk serangan berulang. Jadi kayak benar-benar di sini kita tekankan ke pasien untuk benar-benar menjaga resiko untuk terjadinya serangan berulang tuh jangan sampai terjadi lagi. Itu sih yang lebih kita tekankan ke pasien. Oke. Nah, kemudian Physiosham seperti apa yang harus dilakukan ketika terjadi serangan saat stroke? Oke, baik. Jadi ini yang seringkali saya tekankan, saya edukasikan ke orang-orang di luar sana, kalau terjadi serangan stroke. Oke, jadi kalau terjadi serangan stroke, sebisa mungkin harus langsung dibawa ke IGD, karena ini kasusnya gawat darurat. Jadi jangan dibawa berobat jalan ke klinik atau bahkan ke alternatif kemana, ke ini ke itu ya. Jadi benar-benar harus yang cara pertama itu adalah bawa ke IGD. Dan pastikan pasiennya jangan banyak gerak dulu. Karena kita minimalisir untuk tidak naiknya pompa jantungnya. Karena ketika naik pompa jantung bisa beresiko terjadi pecahnya pembuluh darah. Karena kan ada penyumbatan. Kita banyak gerak, kita banyak ini malah bisa menaikkan pompa jantungnya tadi. Jadi benar-benar kalau terjadi serangan, entah mungkin dari keluarga atau kerabat di sekitar, kalau misalnya terjadi serangan, yang hal pertama itu pasien ditenangkan, ditidurkan, kemudian segera bawa ke rumah sakit terdekat, ke IGD ya, untuk mendapatkan penanganan pertama. Dan pasien harus tetap diajak bicara ya, supaya kita untuk minimalisir pasien ini jangan sampai kesadarannya untuk minimalisir penurunan kesadaran. Jadi nggak apa-apa untuk sambil diajak bicara, tapi jangan banyak gerak gitu, selama di perjalanan menuju rumah sakit gitu. Jadi kalau misalnya nanti udah dapat penanganan di rumah sakit, udah masuk obat, nah itulah baru kita bisa suruh pasiennya mungkin gerak dikit, jadi supaya badannya nggak kaku juga kan kalau diam terus gitu. Jadi Oke. itu sih yang paling penting harus langsung bawa ke IGD ya. Oke, baiklah.
Baik, Visioshem, terima kasih banyak hari ini atas sesinya. Jadi tadi kita sudah mendengarkan sahabat Eljon, yang paling penting ketika terjadi serangan adalah harus dibawa ke IGD, dengan tanda-tanda serangan juga tadi sudah dijelaskan oleh Visioshem. Dan juga untuk fisioterapi sendiri, yang paling penting adalah tadi ya dibantu dengan gaya hidup, kemudian juga tadi makanan juga supaya tidak ada serangan-serangan yang mungkin akan memperburuk gejala dari stroke sendiri. Dan juga tadi sudah dijelaskan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk fisioterapi dan juga harus disiplin untuk mengikuti program tersebut. Semoga berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya Cynthia dan juga fisioterapi Shem pamit undur diri. Sampai jumpa. Hai Sobat Eljon, gimana? Udah nonton videonya kan? Nah, jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share ya videonya. Terima kasih.